suara, dikirim, disahkan jadi RUU, rancangan undang-undang, tinggal disahkan presiden. Nah, makanya presiden saya buat di situ tergugat juga. Tapi ya kita bersyukur kepada presiden kita Jokowi. Rupanya dia sependapat dengan saya, dikembalikannya itu rancangan undang-undang itu tidak disahkannya. Berarti dia masih berpedoman kepada Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Insya Allah sehat ya. Hari ini Abah lagi keliling-keliling Jakarta nih. Dan Alhamdulillah hari ini Abah bersama dengan tim diterima oleh pengacara senior Republik Indonesia, Bang Alamsyah Hanafiah. Tapi sebelum kita diskusi, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe channel Corong Nusa supaya channel ini bisa lebih berkembang terus dan bisa menghasilkan produk-produk yang mengedukasi masyarakat. Ayo kita langsung ke Bang Alamsyah. Apa yang mau kita bicarakan? Ikuti terus dialog kami dengan Bang Alamsyah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Saya kalau ingat Bang Alamsyah itu selalu dengan slayernya ini Bang. Ya, ciri khas ya. Ini dari tahun 99 saya pakai. Udah 23 tahun saya pakai. 23 tahun. Ya. Karena kalau mau kenal Bang Alamsyah adalah pengacara berslayer. Alhamdulillah pakai sal gitu ya. Oke Bang. Kita dialog sedikit. Saya punya unek-unek nih Bang. Yang ini kita itu kan dari masyarakat. Saya ingin serius sama Abang. Abang selama ini dikenal membela orang-orang yang dianggap keras. Ulangi apa tadi? Orang-orang yang dianggap keras. Membela orang-orang yang dianggap keras. Keras bagaimana? Orang-orang yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Orang-orang yang dianggap ini menjelek-jelekan pemerintah. Seperti itu Bang. Saya ingin tahu alasannya apa sih Bang? Abang ngebela gitu? Sebenarnya saya melihat itu seperti Egy Sujana ya. Itu dulu kasus makar, ya kan? Terus lagi Habib Rizik, contohnya yang akhir-akhir ini aja ya. Kalau dulu saya membela perkara subversif pengarang buku Prima Dosa zaman Pak Harto dulu ya. Nah, itu sebenarnya saya punya kacamata dan punya pikiran. Saya bukannya dia keras dengan pemerintahnya. Jadi saya melihat dari kacamata yuridis. Kacamata hukum? Kacamata hukum murni. Saya tidak berpolitik. Saya tidak ikut klien saya berpolitik. Jadi sewaktu saya melihat apa yang dilakukannya, perbuatan apa yang dilakukannya, ya. Nah, saya melihat dari kacamata hukum. Apakah dia tidak setuju dengan pemerintah? Apa sajalah itu ya. Saya tidak masuk ke sana. Abang nggak ngelihat ke situ? Saya tidak masuk ke sana. Saya tidak melihat. Saya melihat dari apa yang dia perbuat. Sudah itu dia dibuat tersangka dan ditahan dalam sangkaan perkara pidana. Contoh Wimanjaya Kaliotohe dulu, profesor itu. Tahun berapa tuh? Tahun 90-an, 92, 96 itu ya. Dia disangka subversif dan makar. Karena dia mengarang buku Prima Dosa. Oh ya. Jadi mengarang 10 besar dosa Soeharto. Katanya dalam buku itu. Nah, saya melihat dari pasal yang disangkakan. Datanglah anaknya menemui saya, minta dibantu. Saya bela waktu itu. Akhirnya ternyata sampai di pengadilan, dia bebas murni. Satu-satunya perkara subversif dan menghina Pak Harto bebas murni adalah klien saya pengarang buku Prima Dosa. Bebas. Dia tidak terbukti.
Karena dia itu mengarang buku itu adalah produk ilmiah. Dan semua yang buku dikarang itu dia pakai catatan kaki, footnote. Dia kutip dari profesor di Belanda, dia kutip dari Ratnasari Dewi, semua kutipan. Kutipan-kutipan. Kutipan-kutipan, pendapat-pendapat dan sebagainya. Di situ kulihat tuh. Kutipan, oke. Andai kata itu adalah perbuatan subversif atau makar, berarti orang yang narasumber ini dulu jadi tersangkanya, pelaku utama. Kita melihat dari kacamata hukum. Kacamata hukum, pelaku utama, pelaku serta, dader dan medepleher. Oke, ternyata itu. Kemudian kemarin contohnya juga. Waktu tahun berapa itu ya, Egy Sujana yang waktu pemilu kemarin kan 2019 ya. Egy Sujana. Egy Sujana dituduh makar, ditahan di Polda Metro. 2 minggu dia sudah ditahan, saya datang ke sana karena itu sahabat saya kan. Sahabat saya sebagai advokat. Saya bilang, kasus apa sih ini kok jadi begini? Wah begini bro, saya ini begini, ditahan begini suruh makar. Peristiwanya, saya bilang di mana dokumen? Penahanannya mana dan sebagainya. Kulihat di situ lokus deliktinya di Ancol, jadi ingin menggulingkan pemerintahan yang sah, lokusnya di Ancol dan di rumah Prabowo. Sementara Prabowo nyalon presiden kala tidak jadi presiden, dan di Ancol tak ada pemerintah. Jadi dari teori lokus delikti, perbuatan makar itu di mana? Karena di sana tidak ada pemerintah yang sah. Mungkin yang pengucapannya Egy pada saat itu di Ancol. Ya. Itu tidak bisa jadi bukti. Kalau dia pengucapan, pasalnya bukan makar, penghinaan terhadap kepala negara. Bukan pasal menggulingkan pemerintahan yang sah. Karena alasan itu Egy bisa keluar. Bisa keluar. Akhirnya ku mohonkan penangguhan penahanan. Itu jam 11 malam saya antar dia ke Bogor. Dan sampai sekarang dia ternyata perkara yang tidak naik ke pengadilan. Abang tak tahu alasannya apa? Alasannya karena saya mohonkan SP3, penghentian penyidikan ke Polda. Ini tidak memenuhi unsur kasus makar. Bisa dirinci nggak bang alasannya itu? Saya tertarik misalnya ini. Alasan saya itu kan begini. Pasal makar itu menggulingkan pemerintahan yang sah. Dengan kekerasan. Ya kan? Berarti ada perbuatan kekerasan. Sementara yang dilakukan Egy? Egy cuma ngomong. Itu tidak bisa masuk pidana? Nggak bisa. Hanya ucapan. Ucapan itu tidak bisa dikategorikan makar. Karena, jadi begini. Saya masukkan di situ ceritanya ya. Dari saya melihat berpedoman dari hadis Nabi Muhammad SAW. Oke. Hadis Nabi itu sumbernya ada 3. Tindakan Nabi, perbuatan Nabi, ucapan Nabi. Nah, sekarang kasus makar itu dari sisi perbuatan, harus ada perbuatan, bukan harus ada ucapan. Dan Egy tidak melakukan perbuatan itu? Perbuatan nggak ada, kecuali hanya ucapan. Kecuali dia lompat pagar istana, dia melempar sesuatu dan sebagainya. Oke, itu Egy Sujana. Oke, Sujana udah ya. Nah, ini yang baru hangat kemarin nih bang. Abang membela Habib Rizik, alasannya apa bang? Wah, saya membela Habib Rizik. Membela Habib Rizik dalam rangka acara kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, nah, saya melihat di situ itu tidak ada perbuatan pidana pasal 160 yang disangkakan kepadanya KUHP. Kalau disangka dia pasal melanggar peraturan protokol kesehatan atau karantina, oke-oke saja. Tapi ingat, ancaman hukumannya hanya 1 tahun maksimal. Tak boleh ditahan.
tidak boleh ditahan dia. Tapi tiba-tiba ditahan, sangkaan penyidikan itu dari pasal karantina itu, ya, kesehatan diuntukkan ke KUHP 160. Ancaman 160 tuh 5 tahun ke atas, sehingga dia ditahan. Saya bilang bahwa dalam teori hukum itu undang-undang karantina tentang kesehatan itu adalah hukum lex specialis, hukum khusus. Sedangkan pasal 160 KUHP adalah lex generalis, hukum umum. Dalam teorinya dari zaman Bahla dulu. Dari zaman Bahla dulu, mulai dari pengadilan kuno Romawi. Hukum khusus tidak bisa diuntukkan kepada hukum umum. Jadi pasal undang-undang khusus tidak bisa diuntukkan, digabungkan dengan pasal undang-undang umum. Dia harus dipisah. Harus berdiri sendiri. Makanya pengadilan itu ada pengadilan tipikor khusus. Berbeda dengan pengadilan umum. Jadi undang-undang korupsi itu undang-undang pidana khusus. Nggak bisa umpamanya undang-undang korupsi diuntukkan pasal pencurian uang negara gitu. Nggak bisa. Karena pencurian ada di delik tindak pidana umum KUHP. Oke. Nah itu yang aku maksud. Saya ngacamatain dari situ. Akhirnya ternyata benar kan pendapat saya. Dia dihukum 8 bulan hanya dikenakan pasal undang-undang melanggar protokol kesehatan. Tapi bukan perbuatan kejahatan sebagaimana 160 KUHP, 216 KUHP. Menurut Abang, kenapa kok seperti ada pemaksaan gitu ya? Apanya? Pemaksaan yang tadi Abang bilang, apakah itu ada pemaksaan antara pasal lex specialis dengan lex generalis? Ya saya melihat begini, ini dugaan praduga tak bersalah ya. Presumption of innocence. Ini kayaknya bagaimana mencari pasal untuk menjerat bisa menahan Habib Rizik. Sehingga diuntukkanlah ke pasal-pasal perbuatan pidana umum. Karena kalau dia disangka pasal undang-undang karantina kesehatan, ancaman hukuman maksimal 1 tahun. Tak boleh ditahan. Versi kalau dilihat dari pasal 21 ayat 4 KUHP, orang yang boleh ditahan hanya ancaman hukuman 5 tahun ke atas. Oke. Ada gitu. Tapi Habib Rizik selalu keras gitu loh Bang. Ya. Keras kepada pemerintah. Ya. Dia keras dengan pemerintah, tapi yang saya bela bukan keras dia dengan pemerintahnya. Kerumunan acara maulidnya. Kerumunannya. Iya. Bukan kerasnya. Karena dia didakwa bukan karena keras, bukan surat dakwaannya atau pasal disangkakan pasal karena keras dengan pemerintah. Tak ada itu di KUHP pasal keras dengan pemerintah. Tak ada undang-undangnya. Ya. Jadi ada azas legalitas. Tiada suatu perbuatan pasal 1 ayat 1 KUHP. Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali sudah ada peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya terlebih dahulu. Jadi pasal keras ucapan dengan pemerintah itu belum ada. Hanya ada pasal penghinaan terhadap presiden. Tapi ingat, pasal penghinaan terhadap presiden delik aduan. Delik aduan. Jadi presiden sebagai korban harus diperiksa. Iya, Bang. Terus begini, Bang. Selain dari kasus yang kemarin Habib Rizik, terus Abang juga kan selama ini dikenal membela beberapa orang yang dalam tanda kutipnya, ini karena saya mengutip ini dari produk resmi lembaga resmi negara ya, yang dianggap teroris. Ya. Abang kenapa membela ini? Yang teroris? Ya, yang terorisme. Kalau teroris aku belum pernah membela. Yang dianggap? Nah, kalau yang dianggap teroris, ya. Jadi teroris ini ada undang-undang terorisme. Undang-undang teroris. Tidak boleh
membuat orang tersangka dengan anggapan. Tak dikenal itu oleh undang-undang. Jadi Harus ada perbuatan. harus ada perbuatannya. Nah, dulu Egy Sujana dituduh makar pakai anggapan. Bukan perbuatan. Bukan perbuatan. Ini yang jadi masalah. Kita itu harus ada perbuatan. Jadi untuk menetapkan orang tersangka harus ada perbuatan dan bisa dihubungkan dengan pasal yang disangkakan. Perbuatan ini diatur pasal ini. Bukan anggapan atau kepentingan politik. Bang, ngomong-ngomong mau tanya nih. Oke. Abang ngebela-bela gitu dapat bayaran gede dong? Saya yang membela hal-hal begini ya, kayak seperti Egy kemarin. Egy, saya tidak minta bayaran karena itu sahabat. Kalau pengarang buku Prima Dosa juga saya tidak minta bayaran. Ya, karena masalahnya itu dia sudah pesakitan, sudah ditangkap, sudah ditahan. Sedangkan perbuatannya ini bukan korupsi keuangan negara gitu ya. Jadi apa yang dia lakukan itu bukan dalam rangka dia mencari uang. Maka saya tak minta bayaran. Dengan Egy pun tidak? Tidak. Dengan Habib Rizik? Tidak. Sama sekali? Saya cari pahala aja. Oh, jadi pahala. Cari pahala dan penegakan hukum. Jadi intinya penegakan hukum dan pahala. Maksud saya pahala begini. Sebentar Bang, sebelum dilanjut. Ya, oke. Kita break dulu sebentar, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Baik sahabat, makasih masih bersama kita. Kita lanjut yang tadi kita potong pahala menurut Bang. Iya. Pahala gimana Bang? Lanjut Bang. Jadi begini. Kita hidup ini ya. Selagi kita hidup, kalau kita mencari amal, sedekah. Jadi kita sedekah dengan ilmu pengetahuan yang ada. Kita beramal dengan ilmu pengetahuan yang ada untuk mencari amal jariahnya. Di samping mencari rezeki. Paham? Ya, ya. Nah, supaya nanti kita balance hidup ini. Dunia wal akhirat, ya kan? Nah, di sini saya memandangnya, saya kan gak membela yang seperti subversif dan sebagainya dari zaman Orde Baru tuh ya. Pengertian di sini saya pure melihat dari kacamata hukum. Saya melihat apa sih perbuatan orang ini? Apa yang dilakukan orang ini? Ya, Habib Rizik kan adalah ulama besar yang selama ini ngajar ngaji, dakwah, kan begitu? Dakwah dalam konteks agama Islam kan? Nah, sekarang perbuatan apa yang dilakukannya? Kalau seperti kemarin itu, Maulid Nabi orang datang dengan sekian banyak. Semestinya kan di dalam pasal itu yang berkerumun yang jadi tersangka. Habib Rizik di mimbar tak berkerumun. Di mimbar. Yang berkerumun ini kan jadi pelaku. Bang, abang ngebela mereka itu. Oke, gitu. ya. Abang nggak takut dibully sama di medsos Bang? Bagaimana? Nggak takut dibully Bang? Karena kan sekarang banyak yang ngebully-bully gitu. Kalau mereka yang suka ngasih pendapat. Saya soal dibully. Saya ada keyakinan, Haikul yakin. Saya tak mau tahu dengar apa kata orang di medsos. Ya. Tutup telinga lah ya. Bukan tutup telinga, itu prinsip saya.
Orang nak berkata apapun, terserah. Yang penting ada keyakinan. Keyakinan di dalam hati saya, ini yang ku bela penegakan hukum. Di luar itu tidak. Di luar itu tidak. Hanya hukum. Penegakan hukum. Penegakan hukum ini ada dua. Penegakan hukum dunia, artinya CQ hukum negara. Penegakan hukum Tuhan. Allah. Hukum dari Allah. Hukum dunia kita tegakkan. Berpedoman vertikal kepada hukum Allah. Hablum minan nas, hablum minallah. Nah, contoh kemarin saya gugat rancangan undang-undang RUU HIP. Oh, seru tergugatnya. HIP. RUU HIP itu gugatannya. Oh ini. Itu gugatannya. Kau lihat partai yang saya gugat. Gugatan melawan hukum tentang objek sengketa macam undang-undang haluan ideologi negara. Ya. Ini nih. Contohnya ya. Ya. Alamsah Hanafiyah Empatnas. Lihat kau tergugatnya siapa saja. Buka halaman 2-nya tergugatnya. Ini kan gugat. Halaman 2 aja. Nah. Tergugat. Ini penggugat. Enggak dulu, sabar, ini banyak nih. Buka satu, buka halaman 2. Nah, tergugatnya, ya kan? Nih. Tergugat 1, tergugat 2. Nah, siapa tergugat 1? Sebentar Bang, saya lihat dulu di sini Nih, Bang. ini. Nih. Tergugat 1, DPR. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tergugat 2. Tergugat 2, Presiden Republik Indonesia. Tergugat 3. Tergugat 3, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Tergugat 4. Yang Ketua Umum Saudari Megawati Soekarno Putri. Tergugat 4. Siapa tergugat 4-nya? Ini ya, tuh, baca. Badan. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Siapa tuh namanya? Ada. Saudara Profesor Dr. Yudian Wahyudi MA PhD. Tergugat 4. Tergugat. 4. Turut tergugat. Terus Ya. ya. Tergugat. Udah habis kan? Ada lagi? Nggak ada kan habis? Nggak ada. Nggak ada. Nah. Ini ya sekali lagi ya. Ini tergugatnya. Lihat di belakang sekali siapa yang naikin tanda tangan. Nih. Nah, Kayaknya seru. ini dia. Ini. Nah, Ini. Coba kameramen bisa di zoom nggak? Udah itu di zoom. Oh udah zoom. Ini kameramen ikut ngomong sekarang kita. Oke. Udah ya? ya. Nah, Boleh saya bacain nggak? Nggak usah lah ya. Ini gugatan sudah berlalu. Sudah berlalu. Karena RUU HIP sudah dibatalkan, tidak jadi diundangkan. Nanti dulu bang. Oke. Abang menggugat ini Ya. ke pengadilan. Hmm. Oke. Terus DPR kan Ya, sidang lagi. datang semua. Datang. Jadi DPR datang, kuasa hukum presiden datang, kuasa hukum Ibu Megawati datang, kuasa hukum pokoknya semua kuasa itu datang. Kita sampai sidang keempat. Nah, tiba-tiba itu dalam perjalanan perkara sidang oleh Presiden Jokowi. Terima kasih kepada Presiden Jokowi saya. Saya sebagai anak bangsa nih. Terima kasih kepada Presiden Jokowi. Tidak diundangkannya dan dikembalikannya kepada DPR. Oh, berarti gugur dong. Ditolaknya, Gugur. Disitulah saya terima kasih kepada Presiden Jokowi. Berarti gugatan abang juga otomatis gugur dong. Iya, karena perkara pokok gugur ini gugur juga. Iya, nggak apa-apa, tapi kan tujuan tercapai. Nah, kenapa intinya saya gugat itu undang-undang RUU HIP itu? Masalahnya ada pasal 3 dan pasal 7 yang nak merubah Pancasila. Dari 5 sila menjadi 3, dari 3 menjadi 1, gotong royong. Lah, kalau itu diundangkan, bubar republik kita. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan,
Presiden Jokowi jernih cara berpikir beliau. Ditolaknya dan dikembalikannya ke DPR kembali, tak ditekennya. Itu. Iya. Berarti kesimpulannya apa yang terjadi? Karena masalahnya RUHP itu sekian fraksi sudah setuju. Yang tidak setuju saya baca di media, di YouTube, hanya Demokrat dan PKS. Lain itu setuju semua. Maka 2/3 melebihi suara dikirim, disahkan jadi RUU, rancangan undang-undang. Tinggal disahkan presiden. Nah, makanya presiden saya buat di situ tergugat juga. Tapi ya kita bersyukur kepada presiden kita Jokowi. Rupanya dia sependapat dengan saya, dikembalikannya itu. Rancangan undang-undang itu tidak disahkannya. Berarti dia masih berpedoman kepada Pancasila. Masih ada waktu kita untuk diskusi. Iya. Tapi sebelum kita lanjut, kita break sebentar. Baik, terima kasih sahabat masih bersama kita. Kita lanjut diskusi. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel Corong Nusa biar bisa berkembang lebih besar lagi. Kita lanjut ke Bang Alamsyah. Bang, Gugatan apa itu Pak? Itu ya kan itu kan? ya, Itu gugatan perbuatan melawan hukum penguasa. gugatan ini ya. Ya, gugatan perdata perbuatan melawan hukum penguasa itu ada jurisprudensinya. Jadi hukum acaranya berpedoman kepada jurisprudensi. Di KUHP nggak, di HR nggak ada. Gitu ya. Oke, ada yang lain pertanyaan? Nah, Bang, saya mau tanya gini. Abang selama ini banyak membela sana sini. Terus Abang dikenal katanya bertarif selangit ya? Oh tidak, tidak. Itu kan hanya memang apa namanya ya. Kalau tahun 98 itu kan banyak bank-bank likuidasi waktu itu, ya saya memang banyak bela kasus bank-bank likuidasi. Nah itu kasus-kasus korupsi yang besar-besar gitu ya. Memang ada. Cuman ya kita harus penyesuaian. Sekarang ini banyak perkara-perkara kecil yang orang teraniaya juga saya ambil. Contohnya saya membela warga transmigrasi sekarang. Di mana? Ya warga transmigrasi di Banyuasin. Banyuasin. Dia punya lahan. Lahannya itu rencananya ada salah satu perseroan. Tiba-tiba ikut dia plasma, tiba-tiba tak dikembalikan. Saya gugat. Saya ambil, saya bantu. Tanpa bayaran? 73. Tanpa bayaran? Fee-nya tidak ada, hanya ongkos biaya perkara. Oh, berapa biaya ongkos perkara itu? Ya itu ongkos biaya perkara itu lebih kurang tuh. Daftar perkara, biaya mundar mandir perencanaan sampai putus itu sekitar 50 juta. Fee saya nggak ada. Oh, nggak ada fee? Nggak. Hanya Operasional ongkos. lah ya? Ongkos tiket saya, ongkos sidang. Ini itu aja? Iya, kita bantu. Banyak yang kecil-kecil kita bantu. Iya. Abang nggak mau bantu yang Wadas nih, Bang? Yang mana? Yang Wadas. Wadas gimana ya? Wadas Purworejo yang lagi hangat. Apa itu? Yang banyak warga yang menolak untuk pembangunan bendungan. Ya saya belum mengikuti berita itu, tapi kalau warga Wadas umpamanya datang ya mungkin saya pelajari dulu. Saya setiap membela perkara selalu saya pelajari dulu duduk hukumnya. Jadi walaupun seperti Anda bilang tadi ya, kok kasus-kasus orang yang keras-keras melawan pemerintah kok dibela, ya saya lihat duduk hukumnya dulu. Berarti gini lah, saya berani menyimpulkan Pak ya. Tegur saya kalau saya salah ya Bang. Siap. Jadi abang selama ini hanya melihat pada duduk perkara hukum. Duduk hukumnya. Duduk hukumnya, tidak lebih daripada itu. Iya, sudah duduk hukumnya ada lagi. Apa? Kita lihat lagi klien kita. Siapa dia? Orang baikkah dia?
penjahatkah dia? Berkhianat negarakah dia? Oh itu. Iya. Jadi persyarat juga. Iya, syarat jadi juga. kalau PKI minta dibela saya tak mau. Janganlah bang. Enggak, maksud saya kan kita lihat dia. Ya. Siapa Sosoknya lah ya. siapa dia? Ya, siapa dia. Sudah kita pelajari dia orang baik. Ya. Berarti harus ada pemeriksaan dulu kali ya. Enggak, kita sensor siapa dia dulu kan. Kan yang saya bela itu orang yang kenal semua. Saya tahu dia. Kayak Egy Sujana bukan baru, orang baik. Ya, ya. Tak pernah berkhianat dengan negara. Sahabat, saya mau buka sedikit kejadian yang lama banget. Saya tidak tahu waktu itu Anda umur berapa tahun ya. Tapi Anda pernah ingat nggak ada namanya SDSB? SDSB itu yang dulu beli kupon dapat hadiah. Tahu tidak orang yang berhasil menutup SDSB? Ini orangnya. Ya. Bang Alamsa. Bang cerita bang soal dulu abang berjuang untuk menutup SDSB itu. Bang. Jadi dulu SDSB itu sumbangan dana bakti kesejahteraan sosial. Ya. Bunyinya begitu. Tahun berapa dulu ya? Tahun 93. 93. Oke. Waktu dulu menterinya itu Ibu Bu Inten Sueno, zaman Orde Baru. Di situ kan setiap minggu, setiap malam minggu meresmikan Pak Komkantip Sudomo, Pak Sudomo waktu itu. Pak Sudomo. Pak Komkantip. Yang orang dapat hadiah tuh loh. Oh, ya. Nah, jadi saya melihat SDSB ini adalah judi. Judi murni. Karena ada jurisprudensinya. Dalam jurisprudensi, loteri buntut adalah judi. Saya masuk dari jurisprudensi itu, SB itu judi. Bertameng sumbangan dermawan sosial berhadiah. SD sumbangan dana sosial berhadiah kalau Ya, tidak salah. sosial berhadiah. Pakai dermawan juga. Oh iya kita dermawan ya. Jadi di situ ini sebenarnya hanya tameng dari pemerintah, tapi pelaksanaannya ada judi murni. Banyak orang jadi musyrik, sampai tidur di kuburan minta nomor buntut. Ini kan namanya merusak keimanan. Ya. Ku baca di Tempo orang tidur kuburan. Ada lagi, ada dukun besar di Tempo zaman itu. Di kala alas-alas siapa namanya daun pisang, dia bisa tidur anak gadisnya tidur dukun itu, yang penting ini dapat nomor. Ini kan merusak akidah, merusak keimanan, merusak moral, merusak ekonomi. Kemudian uang yang dibelikan SDSB itu dari rakyat kecil itu begitu sampai ke bandar tak balik lagi ke rakyat. Jadi peredaran uang di negara waktu itu pincang. Bisa masuk tak keluar lagi. Sedangkan APBD itu kan beredar. Ya. Ini tidak, begitu masuk Udah selesai. udah itu, yaitu adalah banyak mudarat. Saya gugat waktu itu. Inten Sueno saya gugat. Yayasan SDSB saya digugat. Pokoknya banyak saya gugat, ada 5 waktu itu. Perbuatan melawan hukum penguasa. Nah, waktu sidang bergulir baru 2 bulan, tiba-tiba rakyat rame, ada demo ke istana, ada kemana-mana, ada ke DPR. Nah, berita saya juga rame, 93 itu. Saya diundang oleh DPR untuk pengunjung rapat antara rapat kerja antara Menteri Sosial dan DPR RI. Saya diundang waktu itu sebagai pengunjung, cuman DPR waktu itu minta kopi gugatan. Oh, kopi gugatan. Nah, saya bersama teman saya namanya, ada wartawan waktu itu, dia wartawan Forum Keadilan. Sekarang udah senior sekali beliau tuh. Namanya Taryono Asha. Sudah. Teman saya ke DPR RI. Taryono Asha, mana orangnya? Iya. Iya. Oh, bareng sama dia ya? Ya itu ke DPR-nya. Ya ke DPR-nya. Oke. Akhirnya sidang di DPR itu dicabut oleh Inten Sueno. Waktu itu Pak Harto lagi di Amerika.
dicabut. Nah begitu gugatan SD SPSK dicabut DPR digugurkan, gugatanku cabut. Karena sudah Perkara pokoknya gugur. perkara pokok sudah gugur. Tujuan saya tercapai. Tapi banyak teror dong. Nah, Teror gimana? Ada teror nggak? Alhamdulillah tidak ada teror. Sama sekali ya? Nggak ada. Tidak ada teror. Saya pikir juga bukan main waktu itu kan. Sampai RCTI waktu itu jam 2 malam dia masih telepon, "Bang, kami masih di seputar rumah abang. Jadi kalau abang diculik malam ini kami dapat berita besar," kata RCTI. Oh gitu. Iya, sampai begitu. Seru. Seru ya? Iya. Nah, cuman karena kita itu tidak ada background politik, tidak saling menjatuhkan. Ya, tak ada teror, cuman telepon itu waktu dulu kan belum ada HP ya. Belum, dulu zamannya pager. Tahun 93 tuh ya, pager. Masih pager. Jadi main telepon rumah. Waktu telepon rumah tuh, tapi telepon saya itu hampir 24 jam nyala terus. Wow. Ulama-ulama dari Sulawesi, dari Padang, dari Aceh telepon mau ikut mendukung ke Jakarta. Saya bilang, "Pak Kiai itu salah berangkat. Ini akan gugur sebentar lagi. SDSB pasti tutup." Dan perjuangan itu berhasil. Berhasil. RWIP juga berhasil. Berhasil. Dan banyak yang berhasil. Ya. Bang, sebagai pengacara senior di Republik Indonesia, saya lihat, mohon maaf ya Bang ya, kok Abang kayaknya nggak terlalu mewah gitu kayak yang lain-lain gitu. Oh. Gini. Saya berdasarkan Al-Quran, agama yang kuyakini gitu, akidah yang kuyakini, bahwa di Al-Quran itu dilarang sombong, ria, takabur. Ya, betul. Sombong, ria, takabur, iri, dengki, buang. Ya. Jadi kita tidak pamer, tak suruh wah, melihat pakaian, melihat apa, enggak, jangan. Karena itu rezeki. Rezeki itu harus disyukuri. Harus disyukuri. Bukan disombongkan. Betul, saya sepakat itu Bang. Iya. Harus disyukuri. Harus disyukuri. Dan Alhamdulillah saya kantor Cempaka Mas 4 lantai punya sendiri. Kantor Palembang 3 lantai punya sendiri. Iya. staf ada berapa Bang? Staf saya ada 17 sekarang. Kantor Palembang dan sini. 17. Jadi mungkin in ahsantum ahsantum wa in ahsantum yombil fallaha. Iya. Mungkin itu kali ya Bang ya. Iya. Katakan ya. Kita happy aja. Happy. Dan pengertiannya itu tadi ya. Kita awal kenapa saya berani? Orang bilang, "Kok berani Pak Alam bela ini? Zaman Orde Baru, kok berani bela versi Pak Alam? Kok berani Pak Alam, hati-hati diculik." Macam-macam kan bunyinya itu. Dalam hati saya ada keyakinan. Saya tak punya musuh. Dan keyakinan saya tak berbuat onar di Republik ini. Ya, saya punya keyakinan dari keimanan saya jalan aja sesuai dengan profesi saya. Alhamdulillah sekarang masih hidup dan masih selamat. Bang, terakhir sebelum kita sudahi, Abang ada himbauan untuk para pengacara muda yang sekarang ini lagi getol-getolnya berkarir, terus untuk teman-teman pengacara yang lain, mungkin ada himbauan, masukan untuk penegakan hukum di Republik ini. Silakan Bang. Jadi saya cuma ngasih saran pandang dan berpesan aja. Arti saran boleh diterima, boleh tidak. Iya. Jadi kepada teman-teman pengacara, advokat, lawyer di Republik Indonesia, ya, berpendirianlah penegakan hukum. Kemudian
haramkan untuk berpihak ke lawan, kecuali klien kita dengan lawan ada perdamaian. Dan apabila membela perkara, walaupun lawannya itu negara, walaupun lawannya itu pemerintah, belahlah dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan dan disertai dengan keimanan. Baik, Bang Alamsyah Hanafiah, makasih atas dialog kita hari ini. Ada pesan terakhir kepada seluruh advokat Indonesia. Monggo, Bang. Pesan yang paling inti, jangan kau hianati profesimu. Jangan mengkhianati profesimu. Profesi advokatmu jangan dikhianati. Ini maksudnya kemana ya, Bang? Ya, Emang ada yang suka mengkhianati gitu, Bang? enggak. Begini, bisa saja terjadi. Kalau dia melacurkan diri, berarti dia mengenai profesinya. Melacurkan diri seperti Iya. apa nih? Hah? Melacurkan Artinya diri. begini. Sudah berpihak sini, nanti berpihak sana. Oh, gitu. Ya. Sudah itu kita tahu, di batinnya tahu. Di batinnya tahu. Yang penting gua corong pemerintah. Semua yang kritik pemerintah gua laporkan ke polisi. Nah, ini gak tepat. Bukan begitu caranya, maksud saya. Ya. Berarti berkacamata kepada hukum. Kacamata kepada hukum, jangan berkacamata kepada politik. Pantesan Bang Alamsyah tidak pernah berpolitik ya. Ya, politik bisa berubah-ubah, Dinamis ya. dinamis. Abang nggak tertarik masuk politik, Bang? Enggak mau saya. Kenapa, Bang? Nah, ini sebenarnya berat saya utabarkan di sini. Aduh, berat sekali. Kan banyak tuh. Mungkin junior-junior Abang kali ya, yang sekarang berkiprah di partai politik. Masalahnya berpolitik sekarang, ya. Ini pandangan saya ya. Ya, ya, ya. Saya mohon maaf kepada pemirsa, kepada tokoh-tokoh politik, kepada yang lain-lain tokoh partai. Berpolitik sekarang kosnya besar. Akhirnya apa? Banyak tokoh politik berbaju oranye ditangkap KPK. Iya, iya. Karena kos. Akibat kosnya besar untuk mencapai tujuan, bupati, DPR dan sebagainya, akhirnya hanya menyimpang. Bahasa kasarnya itu korupsi lah. Ya. Ya ketangkap. Dan itu ironi ya. Itu apa namanya? Jadi berpolitik akhirnya hilang pengabdian. Semestinya politik yang bagus itu, ini kacamata saya pribadi nih. Berpolitik itu untuk pengabdian di samping mencari rezeki. Paham sih? Ya, ya. Di samping mencari rezeki untuk biaya kehidupan, untuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Jadi tokoh-tokoh politik itu sebenarnya tokoh-tokoh partai itu harus mengutamakan kepentingan negara, terutama menjaga Pancasila. Ya. Tapi kemarin nak merubah Pancasila setuju semua. Nah, di sini saya tak akor, Nah, tak cocok itu. hanya Abang gugat. Ya, Dan begitu digugat, ternyata gugur duluan di gugur sana. duluan. Nah, Ditolak oleh presiden. ada keputusan. Kembali ke DPR. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti Presiden Jokowi senapas dengan Satu saya napas. mempertahankan Pancasila. Oke, makasih. Sahabat, waktu juga akhirnya yang memisahkan harus berakhir acara ini. Mohon maaf. Ada banyak hal yang ingin kita bahas, tapi memang yaitu waktu yang memisahkan kita. Satu saat kita akan jumpa lagi dengan Bang Alamsyah. Kita akan bicara lagi, kita akan kuliti lagi ilmu-ilmu beliau. Akhir kata, saya Abah Wijaya dan Bang Alamsyah Hanafiah undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.